Dajjal dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa, kapan munculnya? Bayangkan ada seseorang yang bisa menipu hampir seluruh umat manusia, menunjukkan keajaiban luar biasa, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Inilah Dajjal, makhluk yang disebut dalam banyak hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai fitnah terbesar yang akan dihadapi umat Islam. Tapi, siapa sebenarnya Dajjal? Dan kapan ia akan muncul? Simak pembahasannya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini, kita akan membahas berbagai hal menarik tentang Islam, sejarah, dan akhir zaman. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Tulis di komentar dari daerah mana kamu menonton. Ya, Dajjal adalah sosok yang disebut dalam banyak hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk paling berbahaya di akhir zaman. Namanya sendiri berasal dari kata Dajjala, yang berarti menutupi atau menipu. Ini mencerminkan sifatnya yang penuh kebohongan dan tipu daya. Dajjal digambarkan sebagai seorang manusia, tetapi memiliki ciri-ciri fisik yang sangat berbeda dari manusia biasa. Salah satu ciri utamanya adalah matanya yang cacat. Satu matanya buta atau tampak seperti anggur busuk, sementara mata lainnya menonjol. Di dahinya tertulis kata kafir, yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang beriman. Namun, jangan tertipu. Meskipun terlihat cacat secara fisik, Dajjal memiliki kemampuan luar biasa yang bisa membuat banyak orang terpedaya. Dalam berbagai hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan bahwa Dajjal akan datang sebagai ujian besar bagi umat manusia. Bahkan, beliau menyebutkan bahwa tidak ada fitnah yang lebih berbahaya sejak penciptaan Nabi Adam alaihi salam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal bukan hanya sekadar membawa kejahatan seperti perampok atau penjahat biasa. Dia datang dengan kekuatan dan kemampuan yang bisa membuat orang beriman tergoda untuk mengikutinya. Ia dapat menampakkan keajaiban, mengubah realitas, dan mempermainkan keyakinan manusia. Hanya orang-orang yang memiliki iman kuat yang bisa melihat kebenaran dan tidak terjerumus dalam jebakannya. Dajjal disebut sebagai fitnah terbesar karena ia membawa ujian yang sangat berat bagi manusia. Jika iblis menggoda manusia secara halus dengan bisikan-bisikan, maka Dajjal menipu secara langsung dengan menunjukkan hal-hal luar biasa yang membuat banyak orang ragu dengan keyakinannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Dajjal akan datang dengan membawa dua hal, sesuatu yang terlihat seperti surga dan sesuatu yang terlihat seperti neraka. Namun, yang terlihat seperti surga sejatinya adalah neraka, dan yang terlihat seperti neraka sejatinya adalah surga. Artinya, Dajjal bisa membalikan persepsi manusia, sehingga yang salah tampak benar dan yang benar tampak salah. Lebih dari itu, Dajjal bisa membuat tanah yang kering menjadi subur, menurunkan hujan, bahkan membangkitkan orang mati. Semua ini hanyalah tipu daya yang Allah berikan sebagai ujian bagi manusia. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa Dajjal akan membawa makanan dan air dalam jumlah besar, sementara di saat itu dunia berada dalam masa kelaparan. Banyak orang yang imannya lemah akan tergoda untuk mengikuti Dajjal, hanya demi mendapatkan makanan dan kenyamanan. Ini adalah ujian yang sangat berat, karena siapapun yang mengikutinya akan kehilangan imannya, sementara mereka yang menolak akan menghadapi kesulitan besar. Salah satu cara untuk menghindari fitnah Dajjal adalah dengan selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca doa perlindungan dari Dajjal dalam setiap solat setelah tahiyat akhir. Ya Allah, aku berlindung kepada MU dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan tentang kapan Dajjal akan muncul sudah sering ditanyakan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang. Namun, jawabannya tetap sama. Hanya Allah yang tahu secara pasti. Meskipun begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa tanda yang menunjukkan bahwa kemunculan Dajjal semakin dekat.
Salah satu tanda yang disebutkan dalam hadis adalah kondisi dunia yang semakin rusak, penuh fitnah, dan jauh dari nilai-nilai agama. Ketika kebohongan sudah dianggap sebagai kebenaran, kezaliman merajalela, dan manusia lebih mencintai dunia daripada akhirat, maka itu adalah indikasi bahwa Dajjal sudah semakin dekat untuk muncul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul setelah dunia mengalami krisis besar. Bisa berupa peperangan besar, kelaparan, atau bencana yang menyebabkan manusia berada dalam kondisi sangat sulit. Di saat itulah Dajjal akan datang dengan menawarkan solusi, yang pada kenyataannya justru membawa kehancuran bagi mereka yang mengikutinya. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa sebelum munculnya Dajjal, dunia akan mengalami masa 3 tahun kekeringan. Pada tahun pertama, hujan akan berkurang sepertiga, pada tahun kedua berkurang 2/3, dan pada tahun ketiga tidak ada hujan sama sekali. Semua tanaman akan mati, hewan ternak punah, dan manusia akan berada dalam kesulitan luar biasa. Namun, di antara tanda-tanda besar lainnya, yang paling sering disebut adalah munculnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Alaihi salam. Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dan mempersiapkan mereka menghadapi masa-masa sulit, sementara Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Ini berarti bahwa kemunculan Dajjal bukan hanya sekadar fenomena biasa, tetapi menjadi bagian dari peristiwa besar menjelang hari kiamat. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari wilayah timur. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa ia akan muncul dari daerah Khurasan, yang kini mencakup wilayah Iran, Afghanistan, dan sekitarnya. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa ia akan muncul dari suatu tempat di antara Irak dan Syam. Namun, yang pasti, setelah kemunculannya, Dajjal akan bergerak dengan sangat cepat, mengelilingi dunia dalam waktu singkat, menebar fitnah di setiap tempat yang ia kunjungi. Kecepatan pergerakan Dajjal disebutkan dalam hadis sebagai sesuatu yang luar biasa. Ia akan melintasi seluruh dunia dalam waktu 40 hari. Namun, ada yang unik dari perhitungan ini. Hari pertama seperti 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 minggu. Hari-hari berikutnya seperti hari biasa. Artinya, ada sesuatu yang sangat berbeda dengan dimensi waktu ketika Dajjal muncul. Ini menunjukkan bahwa kemunculannya bukan hanya fenomena fisik biasa, tetapi juga memiliki unsur keajaiban yang Allah ciptakan sebagai ujian bagi manusia. Namun, ada 2 tempat yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Madinah. Dalam hadis disebutkan bahwa setiap jalan menuju Makkah dan Madinah akan dijaga oleh malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Hal ini membuat kedua kota suci tersebut menjadi tempat perlindungan bagi umat Islam yang ingin terhindar dari fitnahnya. Setelah muncul, Dajjal akan mulai menyebarkan kebohongan dan menguji keimanan manusia. Ia akan mengaku sebagai nabi, kemudian mengaku sebagai Tuhan. Ia akan menunjukkan berbagai keajaiban seperti menghidupkan orang mati, membuat tanah tandus menjadi subur, dan menurunkan hujan. Namun, semua itu hanyalah ilusi dan sihir yang digunakan untuk menipu manusia. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama yang kuat akan mudah percaya dan mengikutinya. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa banyak dari pengikutnya adalah orang-orang yang sebelumnya beriman, tetapi akhirnya tergoda oleh fitnahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kebanyakan pengikut Dajjal adalah kaum wanita dan orang-orang yang lemah imannya. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk selalu memperkuat iman, agar tidak mudah terjerumus dalam fitnahnya. Namun, bagi orang-orang beriman, melihat Dajjal justru akan memperkuat keyakinan mereka terhadap ajaran Islam. Mereka akan memahami bahwa ini adalah fitnah akhir zaman yang telah lama diperingatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang tetap teguh dalam keimanan akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Dajjal bukanlah makhluk yang abadi. Sebesar apapun kekuatan dan fitnah yang ia bawa, akhirnya ia tetap akan dikalahkan. Berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihi salam. Kemunculan Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman adalah salah satu tanda besar hari kiamat. Beliau akan turun dari langit di Menara Putih,
Damaskus, Suriah, dengan pakaian berwarna kuning dan rambut yang basah seperti terkena embun. Saat Nabi Isa turun, ia akan bergabung dengan pasukan umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi untuk menghadapi Dajjal dan pengikutnya. Dajjal akan menyebarkan kekacauan di seluruh dunia, tetapi saat ia mendengar bahwa Nabi Isa alaihi salam telah turun ke bumi, ia akan ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun, Nabi Isa akan mengejarnya hingga ke gerbang Lut, sebuah lokasi yang sekarang berada di wilayah Palestina. Di sanalah Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan tombaknya. Setelah Dajjal terbunuh, pengikutnya akan tercerai-berai, dan keadilan akan ditegakkan kembali di muka bumi. Setelah Dajjal dikalahkan, Nabi Isa alaihi salam akan hidup di bumi selama beberapa tahun. Selama masa kepemimpinan beliau, dunia akan dipenuhi dengan kedamaian dan keberkahan. Tidak akan ada lagi peperangan, kezaliman, atau kekacauan. Bahkan, dalam riwayat disebutkan bahwa serigala akan hidup berdampingan dengan domba tanpa saling memangsa, dan anak-anak bisa bermain dengan ular tanpa takut digigit. Ini menunjukkan bahwa bumi akan kembali damai setelah era fitnah Dajjal berlalu. Fitnah Dajjal adalah ujian yang sangat besar, tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan berbagai cara untuk melindungi diri darinya. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh setiap muslim agar tidak terjerumus dalam tipu dayanya. Menghafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Surat Al-Kahfi mengandung kisah-kisah yang mengajarkan keteguhan iman dan cara menghadapi ujian dunia, sehingga menjadi benteng perlindungan bagi orang yang membacanya. Menjauhi Dajjal dan tidak mencoba melihatnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyarankan agar ketika Dajjal muncul, kita harus menghindar sejauh mungkin. Sebab, siapapun yang melihatnya bisa jatuh dalam perangkapnya karena kedahsyatan tipu daya yang ia bawa. Berdoa memohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa khusus yang sebaiknya dibaca setiap kali selesai tahiyat akhir dalam solat. Ya Allah, aku berlindung kepada MU dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, serta dari keburukan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tinggal di Makkah dan Madinah. Dalam hadis disebutkan bahwa dua kota suci ini tidak bisa dimasuki oleh Dajjal karena dijaga oleh malaikat. Maka, siapapun yang berada di dalamnya akan aman dari fitnahnya. Menjaga keimanan dan memperbanyak amal soleh. Hanya orang yang memiliki iman kuat yang bisa selamat dari tipu daya Dajjal. Oleh karena itu, memperkuat akidah dan memperbanyak amal soleh adalah langkah utama agar tidak tergoda oleh fitnah dunia yang bisa membawa kita pada kehancuran. Banyak orang bertanya, apakah Dajjal sudah ada di dunia saat ini? Dalam hadis, ada sebuah kisah menarik yang sering dikaitkan dengan keberadaan Dajjal, yaitu kisah Tamim Ad-Dari. Ia adalah seorang sahabat Nabi yang pernah melakukan perjalanan laut dan terdampar di sebuah pulau misterius. Di sana, ia bertemu dengan makhluk berbulu lebat bernama Jasasah yang kemudian membawanya kepada seorang pria yang terikat dengan rantai besar. Pria itu menanyakan tentang kondisi dunia, termasuk apakah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sudah diutus. Ketika Tamim Ad-Dari menjawab bahwa Rasulullah sudah diutus, pria itu berkata, "Sebentar lagi aku akan keluar." Rasulullah kemudian menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa pria tersebut adalah Dajjal yang masih terkurung dan menunggu waktunya untuk muncul. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa Dajjal memang sudah ada sejak lama, tetapi masih terpenjara di suatu tempat. Namun, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Dajjal belum lahir, tetapi sistem yang ia bawa sudah mulai tampak di dunia dalam bentuk fitnah besar yang merusak akhlak dan keyakinan manusia. Yang jelas, tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan dalam hadis semakin terlihat di zaman Allah ini. Banyaknya fitnah, kezaliman yang merajalela, ilmu agama yang mulai ditinggalkan, dan manusia yang lebih mencintai dunia daripada akhirat.
Hal ini menunjukkan bahwa kita semakin dekat dengan kemunculan Dajjal, meskipun waktunya tetap menjadi rahasia Allah. Fitnah Dajjal bukan hanya tentang kemunculannya di akhir zaman, tetapi juga tentang bagaimana kita menghadapi berbagai ujian keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sebelum Dajjal muncul, kita sudah menghadapi banyak mini Dajjal dalam bentuk fitnah dunia, seperti harta, jabatan, kekuasaan, dan kemewahan yang seringkali membuat manusia lupa kepada Allah. Dajjal adalah simbol dari segala bentuk kebohongan dan tipu daya dunia yang bisa menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan memperkuat iman agar tidak terjebak dalam godaan dunia yang sementara. Cara terbaik untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal adalah dengan memperdalam ilmu agama, selalu berpegang teguh pada ajaran Islam, dan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Kita juga perlu memahami bahwa semakin dekat kita dengan tanda-tanda akhir zaman, semakin banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, jika kita tetap berada di jalan yang benar, mengikuti ajaran Rasulullah, dan menjaga hati agar tidak mudah terpengaruh oleh godaan dunia, maka insya Allah kita akan selamat dari fitnah Dajjal dan segala bentuk ujian yang menyertainya. Kemunculan Dajjal adalah bagian dari skenario besar akhir zaman yang sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski kita tidak tahu kapan tepatnya ia akan muncul, tanda-tandanya sudah mulai terlihat di dunia ini. Yang terpenting bukanlah mencari tahu kapan dan di mana Dajjal akan muncul, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri agar tidak tergoda oleh fitnahnya. Dajjal akan membawa ujian yang luar biasa, tetapi bagi orang-orang beriman, ujian ini justru menjadi kesempatan untuk menunjukkan keteguhan mereka dalam Islam. Mereka yang tetap berada di jalan Allah akan mendapatkan perlindungan, sementara mereka yang lemah imannya akan mudah terjatuh dalam tipu dayanya. Maka, apakah kita sudah siap menghadapi fitnah Dajjal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bersama. Apa pendapatmu tentang Dajjal? Apakah kamu sudah tahu tentang tanda-tanda kemunculannya? Yuk, diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.